Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arin Juanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Nah, karena aku masih di Tanah Suci, aku ngikutin kegiatan yaitu rihlah atau jalan-jalan ke kota Thaif. Agenda pertama tadinya ke teleferik cable car Thaif, kemudian ke pabrik parfum. Nah, ini adalah acara inti, yaitu makan siang. Saat mengunjungi suatu tempat dan kita melewatkan kuliner khas lokal, maka dipastikan rasanya ada yang kurang afdol ya. Nah, yang menjadi ciri khas di Arab Saudi juga di Thaif ini, bagusnya sih kalau ke Thaif makannya ya makan makanan lokal ya. Nanti kalau udah kesini nggak makan tuh rasanya agak, orang Jawa bilang gelo atau getun gitu. Nah, di kedatangan aku yang sebelumnya tuh belum pernah nyobain yang namanya nasi mandi. Jadi bukan mandi itu ya, mandi bating gitu ya. Tapi namanya nasi mandi. Ini adalah jenis nasi khas Timur Tengah, utamanya Saudi Arabia. Kalau kita sih biasanya kenalnya sih nasi kebuli ya. Nah, gimana sih nasi mandi itu? Kalau nasi khas Arab memang berbahan beras basmati selain nasi biryani. Kalau nasi biryani kan udah familiar ya, yang udah familiar dan sering kita nikmati adalah nasi kebuli. Kalau nasi mandi kembulan gitu ya, jadi makanya tuh nanti di atas nampan rame-rame, bisa 4-5 orang. Nah, alhamdulillah grup kami ini melakukan ziarah ke Thaif. Di salah satu rundown acaranya kita diajakin icip-icip makan siang dengan menu nasi mandi. Dan ternyata rasanya sih lumayan. Tadinya kupikir kayak berminyak banget, terus agak berat gitu, karena tahu sendiri makanan Arab itu sangat berminyak ya. Dan ternyata banyak yang suka, teman-teman. Rasanya juga ringan, nggak berat banget, nggak kayak berminyak banget. Warna nasinya itu putih kuning gitu, dan gurihnya lumayan enak, sama sekali nggak berat, pas, nggak berlebihan. Ternyata beda sama cita rasa nasi biryani, berarti walaupun penampakannya mirip ya. Jadi nasi mandi ini berwarna kuning dengan daging ayam dan kepala kambing. Nah, kami pesennya karena banyak yang nggak terlalu suka kambing, jadi pesen dasarnya adalah daging ayam. Nah, yang mau pesen kepala kambing itu bisa nambah, satu kepala kambing itu 50 rial. Oke, nasi mandi ini berwarna putih kuning. Warna itu berasal dari rempah kuning yang dimasak dengan cara tanur. Aku nggak ngerti juga nih tanur ini maksudnya gimana ya. Warna kuning yang dihasilkan berasal dari rempah apron, rempah asal Timur Tengah. Rasa nasi ini dominan gurih, selain karena rempah apron tersebut juga karena proses memasak dengan teknik tanur. Teknik ini membuat kambing atau ayam yang digantung di atas nasi menetes bumbunya ke nasi yang sedang dimasak di atas bara. Oh gitu. Kambing dan ayamnya juga diproses dengan cara di oven dan ditanur. Gitu. Makanan khas Arab umumnya mengandung banyak rempah-rempah. Seperti yang kita ketahui, makanan khas negara Arab terbuat dari daging kambing, gandum, daging ayam, daging unta, ayam kalkun. Tak hanya itu, tampilannya juga terlihat menggiurkan mata. Bahkan mungkin bikin kita ingin mencicipi lagi dan lagi hidangan Timur Tengah ini. Makanya banyak versi orang membuat makanan khas Arab yang sulit melupakan cita rasanya, saking populernya. Bahkan beberapa makanan Arab ini juga banyak diadaptasi dan dijual di beberapa negara termasuk di Indonesia. Apa aja sih sebetulnya makanan khas Arab Saudi ini? Ada yang namanya nasi Bukhari. Bila semua orang beranggapan nasi kebuli merupakan hidangan terkenal di Arab, ternyata enggak. Nasi Bukhari lah jawabannya. Jadi yang paling terkenal ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nasi Bukhari ini berasal dari Afghanistan. Tapi nggak jelas juga ya, karena daerahnya Timur Tengah mungkin di banyak tempat itu muncul bareng.
Nasi Bukhari biasanya disajikan dengan ayam panggang dan sambal tomat yang pedas sebagai pelengkap rasa. Tak hanya itu, ada mentimun juga dan selada dalam sajiannya. Kemudian ada yang namanya nasi kapsah. Nasi kapsah adalah hidangan yang terbuat dari nasi kemudian dicampur dengan daging, sayuran, dan bumbu pedas. Penampakannya mirip nasi goreng, sebab telah banyak versi yang membuat variasi dari nasi kapsah ini. Kemudian ada mutabak. Mutabak merupakan salah satu makanan khas Arab Saudi yang terkenal dan menjadi favorit. Ditemukan di daerah Yaman. Mutabak sendiri memiliki arti dilipat. Kalau kita di Indonesia mengenalnya sebagai martabak itu. Jadi martabak yang kita konsumsi saat ini merupakan hasil adaptasi dari makanan khas Arab mutabak loh. Mutabak berisi sayuran dan daging yang bisa dimakan sebagai cemilan atau lauk pendamping nasi. Sama dong ya di Indonesia juga. Keempat, kemudian adanya namanya salak. Salak adalah sejenis bubur yang dimasak dengan kaldu ayam atau kambing beserta susu. Makanan khas Arab ini berasal dari daerah Hijaz di Arab Saudi dan sangat populer di kota Taif. Nasi yang digunakan untuk membuat salak pada umumnya menggunakan beras pulen yang berasal dari Mesir. Bentuk dan tekstur salak yang mirip risotto ini biasanya disajikan di mangkok beserta ayam di atasnya. Panduannya adalah ayam, jahe, bawang putih, juga rempah-rempah membuat salak kaya rasa. Selanjutnya ada jeres. Jeres atau biasa dikenal dengan haris ini merupakan salah satu makanan khas Arab yang umumnya dikonsumsi ketika bulan Ramadan tiba. Cita rasa yang kaya pada jeres ini berasal dari gandum bertekstur kasar dengan daging yang dimasak bersamaan. Banyak metode dalam memasak jeres ini, namun umumnya jeres selalu disajikan dengan taburan daun peterseli di atasnya. Selanjutnya ada yang namanya samosa. Bila di Indonesia kita punya kue pastel, Arab Saudi memiliki samosa yang mirip dengan pastel. Namun samosa ini bentuknya segitiga. Samosa merupakan snack atau cemilan yang biasanya diisi dengan daging sapi, daging kambing, ayam, sayuran, telur, ataupun keju. Dan umumnya samosa dimakan sebagai makanan pembuka saat berbuka puasa. Jadi kalau kita buka puasa kadang-kadang buka pakai pastel juga kan. Oke, next. Ada yang namanya sawarma. Kita pasti sering menemukan pedagang kebab dengan daging yang ditusuk dan diputar ketika dipanggang kan. Teknik memasak daging ini sebetulnya berasal dari makanan khas Arab yang bernama sawarma. Memang teknik ini begitu populer di daerah Timur Tengah. Sawarma sendiri merupakan hidangan yang biasanya dibungkus seperti sandwich atau hamburger yang berisi domba panggang, ayam panggang, kalkun, dan juga beberapa sayuran. Selanjutnya ada yang namanya falafel. Falafel juga merupakan makanan favorit populer khas Arab. Falafel berarti deep fried ball atau bola-bola goreng. Falafel ini terbuat dari adonan hasil dari kacang tanah atau kacang fava juga rempah-rempah. Falafel biasanya disajikan bersama pita atau roti gandum yang berisi sayur mayur dan cabai. Next, nasi mandi. Nasi mandi juga salah satu makanan khas Arab yang populer. Nasi mandi adalah hidangan terbuat dari nasi basmati. Dimasak bersama rempah apron hingga warnanya kekuningan. Rasa dominan nasi mandi ini gurih dan umumnya disajikan dengan daging kambing yang diproses dengan cara dipanggang. Cobain ya kalau misalnya pas datang ke Saudi. Kemudian ada yang namanya areka. Nah, kalau mau cari makanan khas Arab untuk sarapan, mungkin kita harus coba namanya areka ini. Makanan areka ini biasanya dikonsumsi sebagai hidangan sarapan ketika pagi karena dibuat dari bahan makanan yang sehat, terdiri dari nasi, ayam, telur, dan banyak sayuran. Meski tergolong sarapan berat namun bisa menambah energi loh. Next, ada yang namanya margok. Makanan khas Arab lainnya adalah margok ini teksturnya mirip seperti sup. Dan isinya adalah daging, juga sayuran dan tepung.
Tepung yang digunakan adalah tepung gandum. Maka margok ini mengandung banyak serat dan vitamin. Biasanya margok dikonsumsi sebagai lauk utama, dilengkapi sepiring nasi yang hangat. Saksuka terakhir. Saksuka adalah hidangan yang terbuat dari telur, dicampur dengan saus tomat dan rempah-rempah. Saksuka memiliki rupa seperti omelet telur. Biasanya dimakan dengan roti pita sebagai hidangan sarapan di pagi hari. Itu ragam makanan khas Arab ini. Mungkin kalau pas lagi beribadah ke Tanah Suci atau sedang ziarah, kita bisa sambil explore mencoba makanan-makanan khas Arab Saudi yang terkenal ini. Pastikan yang kita makan itu higienis supaya tidak terserang penyakit pencernaan, dan selalu bawa obat-obatan dan kebutuhan umroh yang lengkap ya. Gitu. Oh ya, kita di sini dikasihnya minum pakai air gelas, air putih gitu ya. Ternyata ada pelayan yang datang nganterin teh-teh. Rupanya karena teh itu di luar paket, maka harus membayar lagi 5 real untuk teh hangat. Dan mungkin ada yang mau minum jus dari delima, itu bayar lagi 10 real. Di sini juga ada jual jajanan kurma, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada makanan cemilan yang rasanya asin, gurih, pedas, mirip marning gitu, kayak bahan bakarnya, bahan pembuatannya dari jagung. Enak sih, sekilonya 35 real, nggak tahu namanya apa, tapi kita boleh beli cuma 10 real aja. Gitu guys. Oke, demikian liputan aku tentang makan siang di Taif dengan nasi mandi, atau kita sebutnya kembulan, karena makannya bareng-bareng rame-rame dari satu tampah, berempat atau berlima. Aku doain semoga teman-teman ada kesempatan juga untuk datang ke sini dan mencoba makanan di sini ya. Aku tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Mana ini? Kok belum habis? Wih, juara. Mau ditambah lagi? Gimana, udah kenyang tuh Tiwi? Aika? Wih. Udah. Itu sudah habis, itu tinggal bangkainya. Sama orangnya. Sama orangnya. Semua tinggal. Sudah bersih? Oke, lanjut. Ini mana nih, kok sisa banyak itu guys? Wah, nggak tanggung jawab ini. Ayo, makannya kurang banyak. Udah penuh? Yuk, ayo. Ini juga masih banyak nih sisa nih. Tanggung jawab, habisin. Ayo Bu, Ibu. Review makan apa namanya ini? Kok ditumpahin? Nasi ayam. Nasi kebuli? Kembulan. Kembulan. Oh, ditumpahin. Ya, memang ditumpahin. Oh gitu. Ya Allah, tinggal bangkainya doang. Ayo habisin. Lanjut. Habisin. Ayo habisin. Sampun, Mbak. Buntelas. Ada villa, guys. Hotel Le Méridien ya. Monggo. Minumku tadi mana? Aduh, ini ya. Siapa nih mau ngabisin nih, tanggung jawab?
Mbah, mboten dahar. Pun war. Jenenge dahar angin. Si Mbah mboten purun dahar, guys. Gak suka ayam. Oke deh, gitu deh. Ini suasana di sini ya. Rame, ketemu rombongan dari Kediri.